Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 25 Juni 2023 merupakan pekan biasa ke-12 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Renata Putri dan Uli Elfrida. Mazmur dilantunkan oleh Marcelio Adrian Aridewo dan renungan ditulis oleh Bernadette Esther. Selamat menekuni sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur atas satu lagi hari baru yang Kau anugerahkan kepada kami. Sekali lagi Kau beri kami kesempatan untuk membuat hidup kami menjadi berkat bagi sesama dan seluruh alam ciptaan-Mu. Kami persembahkan hari ini dalam tuntunan Roh Kudus, agar Roh Kudus, roh cinta kasih-Mu, mengajar kami dan mengingatkan kami akan semua ajaran cinta kasih Yesus, sehingga kami mampu menjalankan perintah-Mu, mewujudkan cinta kasih, kedamaian, dan kegembiraan. Semoga hari ini kami bisa membuat-Mu tersenyum, karena hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Bacaan dari kitab Yeremia bab 20 ayat 10 sampai dengan 13. Aku Yeremia telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, mari kita mengadukan dia. Semua sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Kata mereka, barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku, seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu, orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Dia, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku, ya Tuhan. Tuhan, karena Engkaulah aku menanggung celah, karena Engkaulah noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, menjadi orang asing bagi anak-anak ibuku. Sebab cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku.
Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku, ya Tuhan. Tetapi aku berdoa kepadamu, ya Tuhan. Aku bermohon pada waktu Engkau berkenan, ya Allah. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku. Dengan pertolonganmu yang setia, jawablah aku, ya Tuhan, sebab baiklah kasih setiamu. Berpalinglah kepadaku menurut rahmat-Mu yang besar. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku, ya Tuhan. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah. Biarlah hatimu hidup kembali, hai kamu yang mencari Allah. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin, dan tidak memandang hina orang-orangnya yang ada dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku, ya Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 5 ayat 12 sampai dengan 15. Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dalam dunia lantaran satu orang, dan karena dosa itu masuklah juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, di dunia ini telah ada dosa. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, maut telah berkuasa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dari Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, sebab jika karena pelanggaran satu orang itu semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besarlah kasih karunia dan karunia Allah yang dilimpahkannya atas semua orang lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh kebenaran yang keluar dari Bapa akan bersaksi tentang aku, tetapi kamu juga harus bersaksi. Haleluya, haleluya, haleluya.
Inilah Injil suci menurut Matius, bab 10 ayat 26 sampai 33. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Janganlah kamu takut terhadap mereka yang memusuhimu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang aku katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama terhadap Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seharga 1 keping uang terkecil? Namun, seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, janganlah kamu takut, sebab kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Di mata Allah Bapa, kita berharga. Renungan dibawakan oleh Bernadette Esther. Ibu bapak, saudara dan saudari yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, mungkin Anda pernah mendengar lagu berjudul His Eye is on the Sparrow yang dinyanyikan oleh Lauryn Hill dan Tanya Blown. Lagu yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi Dia Pelihara Burung, ditulis pada tahun 1905. Sejak saat itu, para penyanyi dari berbagai generasi, termasuk penyanyi legendaris Whitney Houston, menyanyikannya. Lagu ini terinspirasi dari kisah Sybilla Durfee Martin, wanita kelahiran Kanada, dan suaminya, Walter S. Martin. Pada tahun 1905, mereka mengunjungi sahabat mereka, suami istri Tuan dan Nyonya Doolittle di Elmira, New York. Nyonya Doolittle telah berbaring sakit selama 20 tahun, sedangkan suaminya Tuan Doolittle lumpuh dan harus menggunakan kursi roda untuk aktivitasnya. Di tengah berbagai kesulitan yang mereka hadapi, pasangan suami istri Kristen ini menjalani kehidupan mereka dengan bahagia serta bisa menjadi inspirasi dan kekuatan bagi orang-orang yang mengenal mereka. Suatu hari, Walter bertanya mengenai rahasia hidup mereka yang bahagia. Nyonya Doolittle menjawab, "His eye is on the sparrow, and I know he takes care of me." Tuhan peliharakan burung pipit. Aku tahu, ia pasti menjagaku. Sybilla dan Walter sungguh terkesan pada perkataan Nyonya Doolittle itu yang merujuk pada kisah dalam Injil Matius tentang burung pipit, satwa kecil, lemah,
dan berharga sangat murah di pasar yang dipelihara Tuhan. Kalau burung pipit makhluk yang tidak berarti dan tidak berdaya saja ada dalam pandangan mata Tuhan dalam pemeliharaannya, apalagi manusia, ciptaan yang segambar dan serupa dengan Allah sendiri. Akhirnya terciptalah syair yang menceritakan providensi atau keterlibatan Allah kepada semua ciptaannya di dunia. Si Villa lalu mengirimkan syair itu kepada Charles Gabriel, seorang komposer terkenal yang membuatkan melodinya, sehingga jadilah himne "Dia Peliharakan Burung" yang kita kenal sekarang. Ibu bapak saudari saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil Matius ayat 29 yang kita dengar tadi, Yesus mengatakan, "Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seharga 1 keping uang terkecil? Namun, seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu." Apa yang dikatakan Yesus ini seharusnya membuat kita tidak perlu takut atau khawatir dalam keadaan sesulit apapun, sebab Tuhan senantiasa mengawasi dan menjaga kita. Benar, setiap orang mempunyai ketakutan akan berbagai macam hal. Sakit, penyakit, petaka, dan mara bahaya, dan masih 1001 alasan lainnya. Kalau dibuatkan daftar ketakutan, pasti akan sangat panjang. Ketakutan adalah ciri orang yang tidak percaya. Kegelisahan sering muncul di hati orang yang kurang atau bahkan tidak beriman. Hidup memang seringkali terasa tidak ideal bagi kita. Terkadang bahkan terlalu rumit untuk dijalani. Apapun yang terjadi, Yesus meminta satu hal saja dari kita: menaruh kepercayaan secara total kepada penyelenggaraan ilahi. Percaya kepada kekuatan belas kasih Allah. Dan Yesus pun merasa perlu untuk kembali menegaskan bahwa kita sesungguhnya berharga di mata Bapa, jauh lebih berharga dibandingkan burung pipit. Karena itu, janganlah kamu takut, sebab kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Matius 10 ayat 31. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, sabdamu hari ini menyadarkan kami untuk mengenyahkan seluruh ketakutan kami atas carut-marutnya kehidupan di dunia. Engkau sungguh mengasihi kami dan memelihara kami. Takkan kau biarkan kami bergumul sendirian dengan segala kesulitan dan beraneka tekanan hidup yang bisa menjauhkan kami darimu. Kami serahkan diri kami ke dalam penyertaan-Mu. Cinta dan rahmat-Mu menjadi pegangan dalam hidup kami, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Allah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.